Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah sudut Madinah yang sunyi, terdapat seorang sahabat yang penuh kerinduan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langit-langit gelap sudah mulai ditaburi bintang-bintang yang gemilang, menciptakan latar yang khusyuk bagi pertemuan penting ini. Sahabat itu, bernama Zaid, duduk di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata yang penuh keingintahuan. "Wahai Rasulullah," ucapnya penuh sopan, "apakah kami dapat melihat Tuhan kami pada hari kiamat?" Rasulullah, yang senantiasa dikelilingi oleh aura kebijaksanaan, tersenyum lembut. "Ah, Zaid, pertanyaan yang mendalam. Bagaimana aku bisa membantumu memahaminya?" Zaid menjawab dengan wajah penuh semangat, "Wahai Rasulullah, bagaikan matahari yang bersinar terang, apakah kami bisa melihat keagungannya?" Rasulullah tersenyum lebar mendengar perbandingan Zaid. "Coba pikirkan, apakah kalian terhalang melihat bulan di malam purnama?" "Sama sekali tidak, wahai Rasulullah," sahut beberapa sahabat yang turut duduk di sekitar. "Dan apakah kalian terhalang melihat matahari yang tidak tertutup awan?" Mereka serentak menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah dengan bijaksana menjelaskan, "Seperti itulah kalian akan melihat Allah. Seperti bulan dan matahari yang tak terhalang, begitu juga kehadirannya pada hari kiamat." Sebuah keheningan singkat menyelimuti mereka, lalu Umar, dengan senyum lebar di wajahnya, menyela, "Wahai Rasulullah, apakah kita akan membutuhkan kacamata hitam di sana agar tidak silau?" Rasulullah tertawa lepas, menghembuskan kehangatan di antara mereka. "Oh, Umar, di sana tidak ada yang bisa menyilaukan. Keindahannya akan menerangi hati kita tanpa batasan." Mereka semua tertawa bersama, suasana hati yang tadinya tegang kini lebih ringan. Namun, di balik tawa itu, Zaid masih menyimpan pertanyaan yang lebih dalam di hatinya, menantikan penjelasan lanjutan dari sang Rasul. Bab 2, Penjelasan Rasulullah. Pagi yang cerah menyapa Madinah, menggiring cahaya matahari yang hangat. Rasulullah dan para sahabat berkumpul lagi, membawa semangat yang penuh kedamaian setelah malam yang penuh pertanyaan. Rasulullah menyambut mereka dengan senyuman penuh kebijaksanaan. "Hari ini, marilah kita teruskan pembahasan kita, sahabat-sahabatku." Zaid dengan mata yang penuh antusiasme langsung menyuarakan pertanyaannya yang belum terjawab sepenuhnya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah? Apakah dia akan memiliki bentuk seperti makhluknya?" Rasulullah memandang langit dengan penuh kehusyukan sejenak sebelum menjawab, "Allah, wahai Zaid, jauh dari apa yang kita bayangkan. Dia maha besar, tidak terikat oleh bentuk fisik. Kita tidak dapat menggambarkannya seperti kita menggambarkan makhluk ciptaannya." Seorang sahabat bernama Ali, dengan penuh rasa ingin tahu, berkata, "Lalu, bagaimana kita dapat melihatnya, wahai Rasulullah?" Rasulullah tersenyum bijaksana, "Ketahuilah, sahabat-sahabatku, penyembahan itu bersifat personal. Seperti matahari dan bulan yang tampak bagi setiap orang, begitu pula Allah akan dilihat oleh hati yang bersih dan penuh keikhlasan. Dia akan hadir dalam keindahan dan cintanya." Tiba-tiba, Omar berseloroh, "Berarti kita semua butuh kacamata hati, Rasulullah." Rasulullah tertawa dengan lembut, "Tepat sekali, Omar. Kacamata hati yang bersih dari keraguan dan kedengkian." Hawa tawa pun kembali mengisi ruangan, namun kehadiran Rasulullah menyejukkan hati mereka. Zaid merasa lega karena jawaban-jawaban itu membawa cahaya ke dalam hatinya yang penuh kebingungan. Rasulullah melanjutkan, "Ingatlah, sahabat-sahabatku, Allah tidak terbatas oleh apapun. Dia lebih dekat dari urat leher kita. Sifatnya begitu agung, tak terbandingkan dengan apapun di dunia ini." Dengan setiap kata yang diucapkan Rasulullah, cahaya kebijaksanaan dan kecintaan terus menyinari hati mereka, membimbing mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehadiran Allah. Bab 3, Penggambaran Neraka Jahanam. Waktu terus berjalan di kota Madinah, dan para sahabat kembali berkumpul di masjid untuk melanjutkan pembahasan tentang hari kiamat dan kehidupan akhirat. Rasulullah duduk di antara mereka, wajahnya penuh kebijaksanaan dan cahaya ilahi. Sahabat-sahabat duduk dengan penuh perhatian, menanti penjelasan lanjutan dari sang Rasul. Zaid, yang masih merenungkan jawaban-jawaban sebelumnya, bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Allah akan memberikan keputusan terhadap amal perbuatan kita di dunia ini?" Rasulullah mengangguk, "Benar, Zaid. Allah akan memberikan keputusan yang adil bagi setiap hambanya berdasarkan amal perbuatan mereka." Mendengar itu, Umar mengangkat tangan, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan mereka yang beriman tapi mungkin memiliki dosa-dosa kecil?"
Rasulullah tersenyum lembut, Allah Maha Adil dan Maha Pengampun. Dia dapat memberikan pengampunannya kepada hamba yang bertaubat dengan tulus. Namun, kita juga harus menghadapi konsekuensi dari dosa-dosa kita. Tiba-tiba, Ali, dengan penuh kekhawatiran, bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk hukuman bagi mereka yang tidak taat dan melanggar perintah Allah?" Rasulullah mengubah ekspresinya menjadi serius. Bagi mereka yang tidak taat, hukuman neraka jahanam menanti. Neraka itu memiliki besi berkait yang merenggut manusia dengan amal-amal buruk mereka. Ketegangan menggelayut di antara mereka, dan untuk meredakannya, Rasulullah menyelipkan sebuah anekdot. Besi berkait itu seperti duri Sakdan. Pernahkah kalian melihat Sakdan? Beberapa sahabat mengangguk, dan Rasulullah melanjutkan, namun, besi berkait itu jauh lebih mengerikan. Hanya Allah yang tahu seberapa besarnya. Hukuman ini adalah hasil dari amal perbuatan mereka di dunia. Terdengar suara lembut Ibn Abbas bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah ada yang bisa lolos dari neraka itu?" Rasulullah tersenyum, "Ya, Ibn Abbas. Di antara mereka ada yang beriman, dan amal baik mereka melindungi mereka. Namun, ada pula yang harus melalui ujian hingga selamat." Para sahabat mendengarkan dengan hati yang penuh rasa takut dan kerinduan akan rahmat Allah. Hikmah dari kisah neraka ini memberikan pandangan yang jelas tentang konsekuensi dari setiap perbuatan dan bagaimana kasih sayang Allah tetap hadir dalam keadilannya. Bab 4. Proses penyelamatan dan rahmat Allah. Malam melingkupi kota Madinah, dan para sahabat kembali berkumpul di masjid untuk mendengarkan lebih lanjut tentang kehidupan akhirat dari mulut yang penuh hikmah, Rasulullah. Zaid, yang hatinya kini dipenuhi dengan ketakutan dan kerinduan akan rahmat Allah, bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Allah akan memberikan peluang penyelamatan bagi hamba-hambanya di neraka?" Rasulullah menjelaskan dengan bijaksana, "Ya, Zaid. Setelah Allah memberikan keputusan bagi para hambanya, Dia ingin memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dia memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang tidak pernah menyekutukannya." Mata sahabat-sahabat bersinar-sinar, meresapi anugerah Allah yang luar biasa. Tiba-tiba, Uthman bertanya, "Bagaimana para malaikat mengenali mereka di neraka, wahai Rasulullah?" Rasulullah tersenyum, "Malaikat mengenali mereka melalui bekas sujud. Api neraka memakan tubuh anak keturunan Adam, namun bekas sujud tidak terkena api. Allah melarang neraka memakan bekas sujud sebagai tanda penghormatan kepada hamba-hambanya yang pernah bersujud kepadanya. Terbayang oleh mereka, malaikat-malaikat suci mengenali hamba-hamba Allah yang taat meskipun mereka harus melewati cobaan dan siksaan di neraka." Suaranya yang penuh kelembutan melanjutkan, "Orang-orang ini dikeluarkan dari neraka dalam keadaan hangus. Kemudian, mereka disiram dengan air kehidupan, seperti biji-bijian tumbuh dalam kandungan banjir. Mereka tumbuh dan pulih seperti tanaman yang kembali hidup setelah musim kering." Mendengar kisah penyelamatan ini, wajah sahabat-sahabat tercerahkan, dan hati mereka terisi dengan harapan akan rahmat Allah. Setelah itu, kata Rasulullah, Allah Ta'ala memberikan keputusan terakhir di antara para hambanya. Hanya yang terbaik dari mereka yang mendapatkan rahmatnya. Allah ingin menyelamatkan hamba-hambanya yang mencintainya, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan tulus. Sebuah keheningan singkat menyelimuti ruangan. Mereka merenungkan kebijaksanaan dan rahmat Allah yang tak terhingga. Kini, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang keputusannya, para sahabat siap melanjutkan perjalanan spiritual mereka. Bab 5. Penghuni surga terakhir. Hari terus bergulir, dan kisah kehidupan akhirat yang diuraikan oleh Rasulullah menjadi semakin mendalam. Saat matahari bersembunyi di balik cakrawala, sahabat-sahabat kembali berkumpul di masjid untuk mendengarkan kelanjutan kisah yang begitu menakjubkan. Zaid, yang kini semakin ingin mengetahui lebih banyak, berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kelanjutan kisah penghuni surga terakhir itu? Apa yang terjadi setelah itu?" Rasulullah tersenyum, memahami rasa ingin tahu mereka. Setelah Allah memberikan keputusannya di antara para hambanya, tinggallah seorang lelaki yang menjadi penghuni surga terakhir. Dia berdiri di ambang pintu surga dengan wajah penuh kerinduan. "Wahai Rasulullah," tiba-tiba Umar bertanya, "apa yang dikatakan lelaki itu pada Tuhannya?" Rasulullah melanjutkan, lelaki itu berkata, "Ya Tuhanku, palingkanlah wajahku dari neraka. Anginnya benar-benar menamparku dan nyala apinya membakarku." Lelaki itu memohon perlindungan dari Allah dengan tulus. Para sahabat mendengarkan dengan hati yang tegang, merasakan kegentaran dan kerendahan hati lelaki tersebut di hadapan Tuhannya. Ibn Abbas menyela,
apa yang Allah katakan, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Allah berkata, mungkin, jika aku mengabulkan permintaanmu, engkau akan meminta yang lain." Lelaki itu, tanpa ragu, menjawab, "Aku tidak akan minta yang lain kepadamu, ya Tuhanku." Rasulullah tersenyum, namun Allah berkata, "Mungkin jika aku memberimu apa yang engkau pinta, engkau akan meminta yang lain lagi." Lelaki itu dengan mantap berkata, "Tidak, demi keagunganmu." Dia berjanji kepada Tuhannya, meneguhkan tekadnya. Rasulullah melanjutkan, Allah pun memalingkan wajahnya dari neraka. Ketika lelaki itu telah menghadap dan melihat surga, ia pun diam tertegun. Lalu, dengan hati yang penuh kerinduan, berkata, "Ya Tuhanku, majukanlah aku ke pintu surga." Para sahabat meresapi momen ini dengan penuh hikmat, memahami betapa besar kerinduan lelaki itu kepada surga. Allah berkata, kata Rasulullah, "Bukankah engkau telah berjanji untuk tidak meminta kepadaku selain apa yang sudah kuberikan? Celaka engkau, hai anak cucu Adam, ternyata engkau tidak menepati janji." Lelaki itu menyesali janjinya, berkata, "Ya Tuhanku, aku tidak ingin menjadi makhlukmu yang paling malang." Rasulullah melanjutkan, dia terus memohon kepada Allah, hingga membuat Allah tertawa, ridha. Ketika Allah Ta'ala tertawa, dia berfirman, "Masuklah engkau ke surga." Dengan penuh kebahagiaan, para sahabat menggumamkan tasbih, merenungkan kebijaksanaan dan rahmat Allah yang tak terduga. Kisah penghuni surga terakhir itu membawa mereka pada pemahaman yang lebih dalam tentang kebaikan Allah dan bagaimana kasih sayangnya meliputi semua hambanya yang tulus. Bab 6, Ujian dan Keputusan Akhir. Malam terus berlalu di Madinah, dan dengan penuh hikmat, para sahabat berkumpul lagi di masjid untuk mendengarkan penutupan kisah kehidupan akhirat yang sangat menginspirasi ini. Rasulullah, yang dihormati oleh para sahabat di hadapan mereka, melanjutkan dengan penuh kelembutan. Setelah lelaki itu memasuki surga, Allah berkata, "Inginkanlah sesuatu." Lelaki itu mulai meminta kepada Tuhannya, mengingatkan pada janji-janjinya sebelumnya. Setelah lelaki itu memenuhi keinginan-keinginannya, ujar Rasulullah, Allah berkata, "Itu semua untukmu, begitu pula yang semisalnya." Mata para sahabat bersinar-sinar, meresapi kedermawanan Allah yang luar biasa. Zaid, yang sejak awal bertanya, kini mengangkat tangan dengan rasa hormat, "Wahai Rasulullah, apa pesan moral dan hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini?" Rasulullah tersenyum, "Hikmahnya, wahai Zaid, adalah tentang kesetiaan terhadap janji kita kepada Allah." Lelaki itu berjanji tidak akan meminta selain apa yang sudah Allah berikan, namun ketika diuji, tekadnya goyah. Kita harus menjaga janji kita kepada Tuhannya dan tumbuh dalam keimanan yang kokoh. Umar, dengan penuh kesungguhan, menambahkan, "Wahai Rasulullah, apa pesan doa para rasul saat mereka melintas di jembatan di atas neraka?" Rasulullah menjawab, doa para rasul saat itu adalah, "Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah." Mereka berdoa untuk keselamatan umat mereka, memohon perlindungan dari Allah di tengah ujian yang besar. Para sahabat terdiam dalam refleksi, meresapi pentingnya doa dan keselamatan di akhirat. Rasulullah melanjutkan, kita harus senantiasa berdoa agar Allah melindungi kita dari siksa neraka dan memberikan kita tempat yang mulia di surganya. Kita harus memperkuat iman dan menjaga janji-janji kita kepadanya. Dengan demikian, kisah penghuni surga terakhir dan petuah-petuah Rasulullah menyudahi malam itu. Para sahabat, penuh dengan rasa takjub dan harap, meninggalkan masjid dengan hati yang penuh keimanan dan keyakinan akan keadilan dan rahmat Allah. Kisah ini tidak hanya menjadi pelajaran bagi mereka, tetapi juga menjadi cahaya yang membimbing generasi-generasi selanjutnya menuju kehidupan yang lebih baik di akhirat. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.